Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS dengan topik Air Travel Bureau System. Di sini saya Nesya Amelia. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram, dan yang kedua ada skenario yang akan dijelaskan oleh Ali. Yang ketiga ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham Alfat, dan yang keempat ada sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Sipa Komardanuwijaya, dan yang kelima, yang terakhir ya, ini ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nesya Amelia. Baik, saya akan menjelaskan tentang use case diagram sistem Air Travel Bureau, di mana di sini ada 5 aktor, yaitu terdiri dari wisatawan, ada hotel, ada restoran, ada pengelola, dan juga bank. Itu aktornya ya. Di mana di staf wisatawan itu sendiri ada login, ada reservasi. Login sendiri merupakan proses untuk melakukan login ya. Ada reservasi, yaitu untuk melakukan pemesanan ya, suatu proses gitu intinya mah. Terus ada pesan tiket, ada pembayaran, dan ada feedback. Kita lihat di sini kan ada include-nya. Ini kan garis ini nih, garis panah ini ada register, terus reservasinya ada include-nya info hotel ke aktor hotel, ada juga info restoran ke ini ya, ke aktor restoran, dan juga include-nya info tempat wisata juga ke pengelola. Terus di sini ada pembayaran, extend-nya kita lihat ya, extend-nya ke virtual akun. Virtual akun dan juga bank. Terus wisatawan ke pengelola, ke feedback, terus pengelola. Ya mungkin hanya itu saja ya dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai skenario use case diagram. Seperti yang kita ketahui, skenario itu adalah alur kerja dari sebuah program dari use case yang telah dibuat. Baik, yang pertama ini ada login, yang mana use case ini digunakan oleh wisatawan untuk memasukkan data seperti email dan password, yang mana email dan password ini digunakan untuk login ke dalam sistem e-travel, yang mana aktor di sini yaitu wisatawan. Pada kondisi awal, wisatawan sudah memiliki akun yang sudah terdaftar di sistem e-travel, dan aksi wisatawan yaitu yang pertama, wisatawan memasukkan email dan password, maka respon dari sistem e-travel akan mengecek data akun wisatawan yang dimasukkan, dan setelah itu jika data yang dimasukkan sesuai, maka sistem e-travel akan masuk ke halaman utama atau dashboard atau menu utama. Di sini ada skenario alternatif pada nomor 2, yang ini digunakan jika data akun wisata tidak valid, maka wisatawan akan mencoba kembali memasukkan email dan password ke sistem, dan selanjutnya sistem e-travel akan menampilkan kesalahan data yang dimasukkan ke sistem, baik itu bisa saja salah alamat email atau password, atau bahkan belum terdaftar. Nah, untuk yang belum terdaftar, di sini kami juga membuat sebuah skenario alternatif lainnya. Jika wisatawan belum terdaftar, maka sistem e-travel akan menampilkan menu pendaftaran atau register. Setelah itu wisatawan akan mendaftar, dan selanjutnya sistem e-travel masuk ke halaman utama. Jadi kondisi akhir di sini yaitu sistem e-travel masuk ke halaman utama. Selanjutnya itu use case reservasi,
yang mana use case ini digunakan oleh wisatawan untuk melihat informasi baik itu tempat wisata, hotel, dan restoran yang disediakan oleh masing-masing pengelola melalui sistem e-travel. Dan aktor di sini masih tetap wisatawan. Jadi untuk skenarionya, pada kondisi awal wisatawan sudah login atau masuk ke sistem e-travel. Selanjutnya ada aksi aktor atau aksi wisatawan. Yang pertama, wisatawan memilih menu tempat wisata. Selanjutnya, sistem e-travel akan mencoba menampilkan informasi tempat wisata, dan sistem e-travel akan menampilkan menu iklim dari masing-masing tempat wisata, baik itu jadi iklim yang ada di bumi ini ya, seperti itu. Dan selanjutnya wisatawan akan memilih salah satu kondisi iklim. Nah, setelah memilih kondisi iklim, wisatawan setelah memilih kondisi iklim yang dikehendakinya gitu ya, maka sistem e-travel akan menampilkan informasi tempat wisata. Tetapi tempat wisata di sini sesuai dengan kondisi iklim yang dipilih wisatawan sebelumnya. Jika sudah, sistem e-travel juga akan menampilkan info hotel yang berada di dekat lokasi tempat wisata yang dipilih wisatawan sebelumnya. Selanjutnya, sistem e-travel akan menampilkan menu untuk memilih hotel. Nah, di sini aktor wisatawan memilih hotel. Setelah memilih hotel, sistem menampilkan info restoran yang berada di dekat lokasi tempat wisata yang dipilih wisatawan sebelumnya. Setelah itu juga sama seperti sebelumnya, sistem e-travel akan menampilkan menu untuk memilih restoran. Aktor wisatawan memilih restoran, dan selanjutnya sistem e-travel akan menampilkan kembali menu untuk memberitahu wisatawan apakah akan melanjutkan pemesanan atau tidak. Nah, di sini jika wisatawan memilih lanjut pemesanan, maka sistem e-travel akan membuka menu pesan tiket. Di sini ada skenario alternatif. Jadi untuk nomor 13, jadi jika wisatawan memilih menu batalkan, misalnya batalkan pemesanan, maka sistem e-travel akan membuka menu halaman utama. Seperti itu. Dan untuk kondisi akhir pada skenario yang kedua ini, sistem e-travel membuka menu pesan tiket. Selanjutnya pada skenario yang ketiga, yaitu skenario pesan tiket, yang mana pesan tiket ini digunakan oleh wisatawan untuk memesan tiket sesuai dengan data yang sebelumnya sudah dipilih oleh wisatawan atau user pada use case reservasi. Untuk aktornya masih tetap wisatawan. Untuk skenario pada kondisi awal, wisatawan di sini sudah mempunyai dan sudah memilih tujuan wisata, hotel, dan restoran. Yang mana pada poin pertama, pada aksi wisatawan yaitu memilih menu pesan tiket. Selanjutnya, sistem e-travel akan merespon dengan menampilkan kembali informasi yang dipilih wisatawan, dan sistem e-travel menampilkan menu pilihan ke wisatawan apakah ingin melanjutkan pembayaran atau tidak gitu ya. Nah, aksi wisatawan memilih menu. Jika wisatawan memilih menu untuk melanjutkan pembayaran, maka sistem e-travel akan membuka menu pembayaran. Ada skenario alternatif juga untuk poin 4. Jika wisatawan membatalkan pembayaran, apa yang akan terjadi pada sistem? Nah, di sini respon sistem e-travel itu akan membatalkan pemesanan secara otomatis dan menampilkan menu halaman utama. Nah, seperti itu ya. Dan kondisi akhir pada skenario use case pesan tiket ini, sistem membuka menu pembayaran. Selanjutnya skenario use case yang keempat yaitu pembayaran, yang mana use case ini digunakan oleh wisatawan untuk melakukan pembayaran pesanan tiket travel yang sebelumnya sudah dipesan. Aktornya wisatawan. Untuk kondisi awal, wisatawan sudah memesan tiket travel di sebelumnya ya.
Untuk aksinya, wisatawan memilih menu pembayaran. Respon sistemnya itu sistem e-travel akan menampilkan nomor rekening dari pengelola wisata. Selanjutnya, wisatawan akan menyalin nomor rekening yang diberikan sistem, dan selanjutnya sistem e-travel menampilkan pilihan bayar atau batalkan. Nah, jika wisatawan memilih menu bayar, maka sistem e-travel akan membuka sistem lain, yaitu sistem virtual account bank, core bank, sistem yang lainnya yang sistem yang lain. Selanjutnya, sistem e-travel akan menghitung mundur pesanan, dan sistem e-travel juga akan memberikan kode unik sebagai identitas yang tidak bisa sama, yang mana identitas ini digunakan untuk tiket, dan nanti juga ada salinan tiket berupa dokumen yang bisa di print out oleh wisatawan. Selanjutnya, sistem e-travel akan memberikan atau menampilkan pilihan kembali berupa ya atau tidak, yang mana pilihan ini digunakan untuk memberitahu kepada wisatawan apakah akan memberikan feedback kepada kami gitu ya, kepada pengelola wisata maksudnya, seperti itu. Nah, jika wisatawan memilih pilihan ya, maka sistem e-travel akan membuka halaman feedback dan menampilkan form isian feedback tersebut. Nah, selanjutnya wisatawan mengisi dan mengirim form untuk feedback. Selanjutnya, sistem e-travel akan menyimpan data atau informasi feedback yang sebelumnya atau yang sudah diberikan oleh wisatawan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu pilihan untuk keluar. Aksi yang terakhir yaitu wisatawan memilih pilihan untuk keluar, maka sistem akan keluar. Untuk skenario alternatif pada poin 5, yang mana ini sebelumnya kan sistem e-travel memberikan pilihan. Nah, jika wisatawan memilih batalkan, apa yang terjadi? Maka yang terjadi pada respon sistem yaitu sistem e-travel membatalkan pemesanan secara otomatis dan menampilkan menu halaman utama. Selanjutnya, untuk poin 7 yaitu sistem menghitung mundur pesanan. Respon sistem jika user tidak membayar dan waktu hitung mundur sudah habis, maka sistem e-travel akan otomatis juga membatalkan pemesanan dan membuka menu utama. Untuk poin 10 yaitu wisatawan, jika wisatawan memilih pilihan tidak, maka sistem e-travel akan merespon dengan menampilkan info tiket secara lengkap. Dan kondisi akhir di sini, sistem e-travel membuka halaman informasi secara lengkap, yang mana informasi ini juga bisa di print out seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan, seperti itu ya. Baik, untuk skenario mungkin seperti itu. Baik, langsung saja di sini ada activity diagram login, di mana objek swimlane-nya yaitu ada wisatawan dan sistem e-travel bureau. Pada objek wisatawan langsung mulai, kemudian disuruh memasukkan email dan password. Kemudian sistem akan memvalidasi emailnya. Setelah memvalidasi email tersebut terdaftar atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan menu pendaftaran. Kemudian jika emailnya sudah terdaftar, maka akan memvalidasi email dengan password. Dan jika email dan passwordnya valid dan email dan passwordnya tidak valid, maka akan kembali memasukkan email dan password. Kemudian jika email dan passwordnya valid, maka akan menampilkan menu utama. Kemudian setelah itu selesai. Selanjutnya ada activity diagram reservasi, di mana objek swimlane-nya yaitu wisatawan dan sistem e-travel bureau. Kemudian pada wisatawan akan mulai, terus memilih menu tempat wisata, kemudian sistem akan menampilkan informasi tempat wisata, dan setelah itu sistem akan menampilkan menu iklim. Dan pada wisatawan kita disuruh untuk memilih satu iklim saja. Kemudian setelah memilih, pada sistem akan menampilkan informasi tempat wisata yang sesuai iklim dipilih. Setelah dipilih, maka akan menampilkan info hotel terdekat yang sesuai tempat wisata tadi. Kemudian setelah itu menampilkan pilihan menu untuk memilih hotel. Dan setelah dipilih,
maka wisatawan harus memilih hotel ya. Setelah memilih hotel, maka akan menampilkan restoran sesuai tempat wisata yang dipilih ya, yang terdekatnya. Kemudian menampilkan menu untuk memilih restoran, dan setelah menampilkan, wisatawan memilih restoran. Kemudian sistem akan menampilkan lanjutkan pemesanan atau tidak. Jika tidak, maka menampilkan halaman utama. Jika lanjut, maka akan menampilkan menu pesan tiket. Kemudian ada activity diagram pesan tiket. Di sini objek swim lane-nya yaitu ada wisatawan dan sistem e-travel bureau. Kemudian pada wisatawan akan mulai, kemudian setelah itu memilih menu pesan tiket. Setelah memilih menu pesan tiket, maka sistem akan menampilkan kembali informasi yang telah dipilih wisatawan sebelumnya pada reservasi. Kemudian sistem akan menampilkan apakah ingin melanjutkan pembayaran. Jika tidak, maka akan menampilkan menu halaman utama. Jika iya, maka akan menampilkan menu pembayaran. Kemudian pada activity diagram, di sini ada 3 objek swim lane, yaitu wisatawan, sistem e-travel bureau, dan sistem core bank virtual account. Pada objek wisatawan kita mulai, kemudian memilih menu pembayaran. Setelah memilih, pada sistem e-travel akan menampilkan nomor rekening dari pengelola wisata ya. Kemudian jika sistem akan menampilkan akan melanjutkan pembayaran atau tidak. Jika tidak, maka akan membatalkan pemesanan. Jika iya, maka sistem e-travel akan melakukan proses pembayaran, yaitu kepada sistem core bank virtual account, dan sistem core bank virtual account akan memproses pembayaran. Kemudian pada selanjutnya, yaitu pada sistem e-travel akan menampilkan waktu mundur selama proses pembayaran. Jika pada sistemnya jika waktunya masih berjalan atau tidak. Nah, jika waktunya sudah berhenti, maka akan membatalkan pemesanan. Jika masih berjalan, maka akan memvalidasi pembayaran. Nah, jika pembayarannya sudah valid atau belum, jika pembayaran sudah valid, maka akan menampilkan kode unik yang digunakan untuk tiket pemesanan. Nah, jika pembayarannya belum valid, maka akan membatalkan pemesanan. Ketika pembayaran sudah valid, maka akan menampilkan kode unik yang digunakan untuk tiket pemesanan. Kemudian setelah itu memberikan opsi untuk pengisian feedback. Jika wisatawan ingin mengisi feedback atau tidak, maka wisatawan bisa tidak mengisi feedback ya, maka akan menampilkan informasi tiket secara lengkap. Nah, jika mengisi feedback, maka wisatawan harus mengisi form feedback. Kemudian sistem akan menyimpan feedback dari wisatawan dan kemudian menampilkan informasi tiket secara lengkap, dan selesai. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram dari sistem e-travel. Yang pertama di sini ada login. Tahapan pertamanya, wisatawan akan memasukkan email dan password pada menu login. Kemudian sistem akan memvalidasi akun. Kemudian akan ada sebuah kondisi di mana jika email dan passwordnya valid, maka tampilan akan dialihkan ke menu utama. Tapi jika email dan passwordnya tidak valid, tampilan akan dikembalikan ke menu login. Yang selanjutnya ada reservasi, di mana wisatawan akan memilih menu pemesanan tiket. Kemudian menu pemesanan tiket akan ditampilkan. Selanjutnya akan dilakukan get pemesanan oleh sistem. Kemudian ada sebuah kondisi di mana jika kita akan melanjutkan pemesanan, maka tampilan akan dialihkan ke menu pemesanan tiket. Tapi jika tidak akan dilanjutkan, maka akan kembali ditampilkan ke menu utama. Selanjutnya untuk bagian pemesanan tiket,
Di sini wisatawan diharuskan terlebih dahulu untuk memilih tempat wisata, di mana wisatawan akan masuk dulu ke menu tempat wisata. Kemudian setelah masuk ke menu tempat wisata akan ditampilkan dari database tersendiri mengenai info tempat wisata, info hotel, dan info restoran yang tersedia. Kemudian wisatawan akan memilih tempat wisatanya di mana dan memilih hotelnya di mana, memilih restorannya di mana. Kemudian data yang telah dipilih akan disimpan terlebih dahulu di pengelola pemesanan. Kemudian data ditampilkan kembali di menu wisata, data-data yang telah tadi dipilih oleh wisatawan. Kemudian akan ada sebuah kondisi di mana jika akan dilanjutkan sebuah pemesanan, di sini maka tampilannya akan dialihkan ke menu pembayaran. Tapi apabila tidak akan dilanjutkan pemesanannya ini, maka tampilan akan dikembalikan ke menu utama. Selanjutnya untuk bagian pembayaran, di sini wisatawan akan masuk ke menu pembayaran, kemudian akan ditampilkan menu pembayaran tersendiri akan meminta nomor virtual akun dari core banking, di mana ketika kita akan melakukan pembayaran di sini kita akan memasukkan nomor virtual akunnya. Kemudian jika jika pemesanannya akan dilanjutkan, maka kita akan ditampilkan ke menu pembayaran dan kita diharuskan untuk melakukan pembayaran. Dan apabila di situ tidak akan melanjutkan pemesanan, maka tampilan akan dikembalikan ke menu utama. Dan di sini jika pembayaran sudah berhasil dilakukan atau sudah sukses, maka akan ada invoice mengenai hasil pembayaran tadi pada menu utama yang bisa dilihat oleh si wisatawan tersebut. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kelas diagram. Untuk kelas diagram pada e-travel ini ada beberapa kelas. Karena sebelumnya kelas ini mengikuti dari use case, maka ada beberapa kelas yang sama penamaannya seperti use case. Untuk kelas di sini ada kelas login, register, feedback, wisatawan, kelas pemesanan, kelas reservasi, kelas pembayaran, kelas pengelola wisata, kelas hotel, dan kelas restoran. Untuk kelas login, di sini kelas login mempunyai beberapa properti seperti ID login yang bertipe data integer, ID register yang bertipe data integer, nama lengkap yang bertipe data string, email yang bertipe data string, password yang bertipe data string. Untuk ID register ini diambil dari kelas register yang di bawah ini. Dan untuk login mempunyai 3 buah metode saja, yaitu menyimpan, masuk, dan keluar. Untuk kelas register mempunyai beberapa properti seperti ID register sebagai identitas primary yang bertipe data integer, email yang bertipe data string, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan password, dan mempunyai 1 buah metode simpan. Untuk alur di sini tidak saya jelaskan karena sudah dijelaskan pada tahapan skenario. Jadi di sini hanya menampilkan saja kelas diagram itu seperti ini yang kami buat pada pada sistem e-travel ini. Selanjutnya untuk kelas wisatawan. Jadi kelas wisatawan mempunyai beberapa properti seperti ID wisatawan, nama lengkap, nomor telepon, alamat email, nomor rekening, jenis kelamin, alamat rumah, dan umur. Dan kelas wisatawan juga mempunyai 4 buah metode, yaitu simpan wisatawan, ubah wisatawan, hapus wisatawan, dan cetak wisatawan. Selanjutnya ada kelas feedback, yang mana kelas feedback ini hanya mempunyai 1 properti saja, yaitu pesan feedback. Yang selanjutnya itu
mempunyai tiga buah metode. Ada metode simpan feedback, hapus feedback, dan cetak feedback. Setelah itu ada kelas pemesanan yang mempunyai properti ID pesanan, ID wisatawan yang diambil dari kelas wisatawan, kode tiket, tujuan, tanggal berangkat, tanggal pulang, dan jumlah orang. Untuk kelas pemesanan ini ada 3 buah metode, yaitu simpan pemesanan, ubah pemesanan, dan hapus pemesanan. Selanjutnya ada kelas reservasi yang mempunyai properti ID reservasi, ID pengelola, ID pemesanan, ID hotel, dan ID restoran, yang mana ID ini seperti ID pengelola pemesanan hotel dan restoran diambil dari kelas terpisah. Nanti mungkin akan disebutkan. Dan untuk kelas reservasi mempunyai 2 buah metode saja, yaitu hapus reservasi dan cetak reservasi. Selanjutnya ada pengelola wisata yang mempunyai properti ID pengelola, nama pengelola, dan alamat pengelola, ID hotel, dan ID restoran, dan mempunyai 3 buah metode, yaitu metode simpan, metode hapus, dan metode cetak. Kami di sini sebenarnya untuk metode banyak sama, karena di sini kami menggunakan konsep CRUD, yaitu create, read, update, delete. Jadi metodenya itu hanya seputar itu saja, membuat, membaca, mengedit, ataupun mencetak, seperti itu. Untuk selanjutnya ada 2 buah kelas, yaitu ada kelas hotel dan kelas restoran, yang mana kelas hotel ini mempunyai beberapa properti seperti ID hotel, nama hotel, nomor kamar, alamat hotel, dan harga kamar, dan mempunyai 3 buah metode. Selanjutnya ada kelas restoran yang mempunyai ID restoran, nama restoran, nomor ruangan, alamat restoran, menu halaman, dan harga dari restoran tersebut atau harga dari makanan tersebut, dan mempunyai 3 buah metode. Jadi di sini sebelumnya ada ID hotel, ID restoran, dan ID pengelola ini diambil dari kelas-kelas yang terpisah seperti ini. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada kelas pembayaran yang mempunyai properti ID pemesanan, tanggal, dan sisa bayar, dan mempunyai 4 buah metode. Baik, mungkin seperti itu ya untuk kelas diagram, dan mohon maaf bila kerja kami belum maksimal atau masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.